Mohon izin Bapak. Tadi untuk manfaat untuk mempelajari tadi dijelaskan bahwasanya mempelajari manfaatnya itu mempelajari sosial hanya untuk menjelaskan, menganalisis atau meneliti kan seperti itu, Pak. Tidak boleh kita menjadi penyelesai masalah. Oke. Tapi kok hasilnya kok bisa dipergunakan untuk menyelesaikan masalah, rasanya kayak suatu misal contoh, kalau kita hanya tujuannya untuk sebuah penelitian sosial, kita hanya tujuannya meneliti atau menjelaskan, menganalisis seperti itu, tapi hasilnya kita sendiri tidak bisa memberikan solusi, tapi hasil kita melakukan penelitian tadi bisa dipergunakan untuk penyelesaian masalah. Itu apa tidak itu ya Pak ya, mohon izin, tidak kayak kenapa sih nggak sekalian saja kita ikut menyelesaikan masalah saja gitu Pak, daripada nanti ya gitu. Oke, ya ini ya. Oke. Nah, ini berarti ini Mas Eko mulai memahami dengan pertanyaan. Oke, jadi ini penting ini ya. Jadi ini kan apa ya istilahnya itu kalau kita mengkaji ya, dalam istilah sosiologi ya, itu harus spesifik ya, harus spesifik. Jadi maksudnya begini. Jadi apakah yang kita kaji sekarang itu tujuannya sampai mana? Ya, jadi begitu. Jadi ketika posisi Mas Eko nanti sebagai peneliti ya, yaitu atau kita kemudian pure atau murni meneliti ya, sehingga kita mengambil jalur yang pertama. Nah, jadi akademisi seperti kita ini ya, itu kalau penelitian mengambil jalur yang pertama ini, jadi menjelaskan dan menganalisis ini. Nah, jadi jalur kita di situ nanti ya. Jadi tergantung pada posisi ya. Jadi posisi itu menentukan aksi. Ya, inilah sosiologi ya. Jadi maka dari itu yang paling fundamental itu tugas sosiologi itu memang menjelaskan dan menganalisis, itu pure science-nya, ilmu murninya. Jadi apabila kita mungkin sebagai mahasiswa, kemudian kita sebagai dosen ya dalam arti akademisi dan tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu ya di sini ya. Jadi kita mencari tema-tema yang tujuannya itu sampai menjelaskan dan menganalisis saja. Itu untuk pengembangan ilmunya. Jadi kaitannya dengan pengembangan teorinya ya. Ya, tapi kan sosiologi itu akhirnya kan memperluas ya, memperluas cakupan itu. Artinya kan kita tidak hanya sebagai anggota komunitas akademisi ya, tapi ini seperti saya katakan tadi, saya juga ditarik-tarik sebagai konsultan. Nah, sehingga kan saya harus punya perspektif yang berbeda lagi kan begitu ya. Oke, jadi kalau kita konsepnya sebagai konsultan berarti entry point-nya itu pada perencanaan pembangunan kan pasti ke situ kan itu ya. Betul. Tapi meskipun demikian kita juga tetap berada pada posisi sebagai ahli sosiologinya meskipun nanti dipergunakan untuk perencanaan pembangunan. Jadi tematik ya Mas. Jadi kontekstual. Jadi sosiologi. Jadi ini memang sengaja tadi saya kaburkan dulu ya. Nah, ini sekarang sudah mulai paham ya sehingga sosiologi nanti itu beberapa artinya bisa menyumbang aspek apa ketika kita berada dalam satu zona ini atau satu domain apa gitu ya. Jadi ketika kita sebagai akademisi atau sebagai pengembang pure science ilmu sosiologi mengembangkan konsep dan teori ya itu sampai pada menjelaskan dan menganalisis. Nah, tapi kalau kita sudah masuk dalam komunitas dalam arti kita diminta sebagai konsultan, sebagai tenaga ahli tadi ya, perencana pembangunan ya kita masuk sebagai ahli sosiologi yang memang itu sosiologinya untuk action kan gitu ya. Jadi ada action ini pemberdayaan kan itu nanti ya. Nah, sehingga kita masuk di situ tapi kita masuk juga tetap bukan sebagai pelakunya gitu ya. Tapi kita sebagai perencana tadi. Ini loh ada need assessment kayak gini ya. Penjelasannya ini loh masyarakat ini butuhnya ini, butuhnya ini, butuhnya ini. Jadi kita kan tidak action juga kan di situ ya.
tetap kita hanya mendisplay data saja, informasi ya. Sebagai tadi menyelesaikan masalah juga begitu. Ini loh, kalau Anda ini ada opsi A, opsi B, opsi C, plan A, plan B, plan C, silahkan. Gitu. Ada karakter seperti ini, karakter A, karakter B, karakter C. Seperti Clifford Geertz tadi kan itu ya. Iya, oh ini loh masyarakat kalau mau dibuat titik-titik ya. Oke, masyarakat Bojonegoro itu abangan, Jawa Tengah abangan, Jawa Timur santri. Nah, ini kan akhirnya bisa di mapping kan itu ya. Selanjutnya terserah panjenengan mau ngapain ya, misalkan begitu. Berarti kan ini menyelesaikan masalahnya di sana. Tapi kita tetap dalam posisi sebagai ilmuwan sosial. Jadi tidak ikut tadi ya, tidak terburu nafsu istilahnya. Jadi tidak terburu nafsu ikut-ikutan, wah saya ingin juga menyelesaikan masalah. Ya enggak apa-apa juga, tapi saya pikir kita lebih efektif kalau kita istiqomah ya. Jadi istiqomah saja di situ. Istilahnya kalau seperti istilah yang saya gambarkan, misalnya tadi yang seperti Pak Sukudin mengatakan bahwasanya misalnya di situ ada Intelcam, mereka hanya meneliti saja, menganalisis saja. Apabila terjadi tindakan kriminal, mereka tidak berhak untuk melakukan suatu tindakan kepolisian. Ada fungsi tersendiri, misalnya dari reserse seperti itu. Kalau istilah saya seperti itu mungkin ya Pak. Betul, ya. Betul. Jadi bahkan ini dicontohkan juga oleh tadi ya Clifford Geertz tadi ketika meneliti sabung ayam di Bali ya. Nah, Clifford Geertz itu kan tahu ya, di Bali ada sabung ayam. Padahal itu jenis sabung ayam yang bukan ritual itu ya. Nah, peneliti luar juga tidak hanya Clifford Geertz ya, jadi ada peneliti-peneliti lain juga terlibat di situ ya. Sabung ayam itu sabung ayam ilegal. Ya, tapi ya namanya peneliti kan juga punya hak untuk tidak melaporkan kan itu. Dibiarkan aja, itu yang pertama itu ya. Tapi ingin meneliti. Kemudian ketika itu ternyata digerebek oleh polisi. Wah, lari semuanya. Clifford Geertz itu meskipun sudah punya ID card sebagai peneliti, mereka kan nggak akan ditangkap kan sebenarnya ya. Tapi mereka juga ikut-ikutan lari. Ikut-ikutan sembunyi gitu ya. Nah, mereka ingin merekod kira-kira kalau mereka sembunyi di pelarian itu apa yang dibicarakan gitu ya. Ternyata peneliti ini menemukan dasar ini memang sudah pelaku sabung ayam ya, pelaku kriminal ya. Di tengah-tengah mereka kejepit seperti itu yang dibicarakan adalah kira-kira untuk kegiatan sabung ayam kita yang akan datang itu kita laksanakan di mana ya supaya tidak terendus oleh polisi. Nah, jadi ternyata kejahatan ini juga tidak berhenti di situ. Ini contohnya ya, artinya mereka berhasil melaporkan ke kita bahwasanya ini loh karakter seorang yang memang kriminal itu ternyata dalam kesempatan yang paling kecil pun ya dia akan menggunakan cara-cara untuk tetap melakukan tindakan kriminal. Ya buktinya kan kita bisa melihat kasus narkoba itu ternyata juga masih dikendalikan oleh teman-teman mafia narkoba yang ada di dalam penjara. Ini contohnya kan begitu ya. Artinya, betul Pak. Ternyata belum tuntas lah itu istilahnya. Nah, oke, jadi itu sosiologi menjawab. Jadi diserahkan kepada yang memang punya haknya. Jadi kita tidak tiba-tiba begitu. Seperti misalkan kita ingin meneliti tentang apa Mas namanya istilahnya sekarang ya. Kalau dulu PSK itu sekarang apa itu? PSK itu loh. Apa itu? Ya orang yang jual diri itu loh. Perempuan-perempuan di Banyuwangi banyak itu ya, apa itu? Banyak di Padang Bulan. Banyak tempat-tempat itu ya. Banyak. Nah, kalau kita ingin meneliti tentang PSK kan kita datang kepada perempuan itu kan nggak bisa tiba-tiba sampean tahu kalau perbuatan ini adalah dilarang oleh agama. Nah, kan nggak dapat informasi kita ya. Berarti harus jadi pelanggan dulu mungkin. Dalam hal pelanggan kontaks positif jadi memberikan sebuah tips. Jadi tidak perlu melakukan sesuatu hal sikapnya tapi dibayar untuk untuk penelitiannya aja mungkin seperti itu. Kami pernah dengan Pak Nasikun, dosen UGM itu meneliti tentang perilaku menyimpang itu ya istilahnya para PSK itu. Ya juga bagus Pak Nasikun ya diundang, kemudian juga ke hotel
di apa itu kita tanya banyak hal tapi dikasih duit dulu. Jadi kita tidak dalam rangka itu. Nah, akhirnya juga terbuka juga dia istilahnya itu ya. Ya, tapi kalau Mas Eko kan masih muda, jadi kalau pura-pura jadi Ya. pelanggan masih laku. Siapa kamu? Apa informasi? Pura-pura maksudnya ya, pura-pura. Nah, ini jadi itu kan untuk dapat informasi itu kan kita tidak bisa resisten terhadap mereka. Jadi jangan terlalu awal menjadi juru dakwah gitu. Jadi sosiologi mungkin lebih ke secara kultural ya. Kalaupun toh mereka berubah, biar berubah dengan sendirinya ya. Jadi ada istilah motivasi internal nanti ya kaitannya. Oke, mungkin itu Mas Eko ya. Jadi posisi-posisi ini menentukan ya, jadi memang tidak hanya satu fungsinya ya. Tapi untuk menggeser itu juga bukan sesuatu yang mudah nanti ya. Karena biasanya kita ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah itu gitu. Nah, kita ini kan harus berpikir secara konseptual dan terencana ya gitu ya. Oke ya, jadi ini kita mulai masuk di sini. Tadi sudah saya singgung tentang equality ya. Jadi justru sosiologi itu kebalikannya ya. Jadi kita bicara sosiologi ya, itu yang kita bicarakan adalah disequality. Nah, jadi kalau di masyarakat itu adem ayem, sosiologi itu nggak laku, nggak perlu dipelajari itu ya. Sosiologi atau mungkin kita mempelajari dunia hermit atau apa di Alas Purwo itu apa Mas? Hermit pertapa ya, pertapa. Pertapa itu nggak perlu dipelajari ya karena mereka sudah adem ayem bersama-sama dengan komunitas kaum hutan ya, komunitas hutan yang nggak perlu dipelajari itu ya. Jadi yang dipelajari sosiologi itu justru penyimpangan-penyimpangan sosial. Ya, maka dari itu sosiologi itu berkembang setelah abad 18 ketika muncul pada waktu itu di Inggris yang namanya revolusi industri, ya kan? Revolusi industri, kemudian ada gap antara kapitalis dengan kaum buruh ya. Kapitalis borjuis, buruh proletar, kapitalis makin kaya, buruh makin miskin kan itu ya. Kata Karl Marx kan terjadi penghisapan ini. Ya, karena terjadi penghisapan di situ ya. Kemudian disitulah terjadi kecemburuan sosial atau terjadi konflik-konflik sosial. Nah, akhirnya muncul pemukiman kumuh, muncul PHK, muncul migrasi orang-orang dari desa ke kota kan itu ya. Jadi muncul problem-problem sosial. Akhirnya muncul pengangguran, muncul kriminal ya, muncul kehidupan malam macam-macam di situ. Ya, di samping polusi tentunya ya. Jadi ketika muncul ya konflik-konflik sosial atau mungkin chaos di dalam masyarakat seperti itu, masyarakat industri ya, itulah kajian sosiologi akhirnya muncul di situ. Wah, berarti ini kan harus dicari akar masalahnya di mana itu kok bisa muncul ini, muncul itu. Dulu nggak pernah terjadi ya. Kok sekarang justru marak terjadi dalam lingkungan-lingkungan industrial. Sementara di lingkungan agraris tidak muncul kan itu ya. Nah, ini jadi itu yang dikaji ya. Nah, akhirnya kita di sini sosiologi itu bicaranya misalkan kita melihat di TV itu ya. Kita sekarang nampaknya lebih suka pada ilmu sosiologi ya. Kalau kita baca di TV itu beritanya berita pembangunan itu kan nggak begitu dilihat sekarang itu ya. Keberhasilan Jokowi bangun jembatan, apa itu buat sumber air atau apa nggak begitu dilihat. Tapi kalau terjadi pemerkosaan, neng di jadi kita segera panik ya. Jadi berarti kita sudah terbius dengan kajian-kajian sosiologis sebenarnya. Menarik itu ya. Nah, artinya kita sebagai orang sosial nanti memang harapannya lebih sensitif ketika terjadi problem-problem sosial atau konflik-konflik sosial seperti itu ya. Di koran itu atau di majalah di TV itu kan sekarang banyak berita kriminal dibandingkan dengan berita pembangunan karena memang masyarakat lebih menyukai itu ternyata. Nah, berarti sosiologi kan ke depan ini menjadi ilmu yang sangat laris ini kan. Ya. Oke, kemudian ini ada kejahatan, narkoba, seks bebas gitu ya. Runtuhnya moralitas, nilai-nilai agama ya.
runtuhnya hukum, ketertiban kan orang banyak melanggar ketertiban kan sekarang dibandingkan dengan yang taat ya. Ini sehingga kita sampailah pada pertanyaan ini. Nah, apakah masyarakat kita itu lebih baik atau lebih buruk? Ya, sosiologi ya Mas ya. Nanti harusnya menjawab masyarakat kita itu lebih buruk. Nah, artinya itu sebagai entry point ya. Jadi kalau kita mau meneliti nanti ya, kita membuat latar belakang masalah itu, kita harus memunculkan fakta, data atau informasi yang menunjukkan masyarakat kita itu kok menjadi menurun ini ya, menjadi lebih jelek istilahnya. Karena kita harus mengungkap masalah kan. Jadi sosiologi kan mengungkap masalah. Kalau kita mengungkap masalah ya masalah itu terjadi di mana dan sebagainya. Akhirnya masalah itu menjadi mendesak ya untuk kita cari penjelasannya. Nah, jadi nanti ya. Jadi kalau membuat makalah nanti mungkin karena kita ahli sosiologi, jadi tolong kita menjelaskan dan menganalisis tadi. Jadi posisinya dalam menjelaskan dan menganalisis sehingga kita mencari banyak masalah atau kasus-kasus ya, tidak hanya di lingkungan kita, mungkin di Indonesia atau mungkin bahkan dari jurnal-jurnal internasional ternyata juga ada kasus yang sama seperti ini. Jadi tunjukkan dunia itu sedang bermasalah itu. Jadi nah itu menjadi kelebihan kita sebagai ahli ilmuwan sosial ketika mengungkap pada latar belakang masalah itu menunjukkan bahasanya memang ya seolah-olah dunia itu akan runtuh kalau itu tidak segera dicari penjelasannya. Nah, jadi itu ya. Jadi ini tugas kita ke sana nanti ya. Mungkin kita ingin melihat katakanlah apa itu kemarin rame-rame di Banyuwangi tentang Perdunu. Nah, ya, Persatuan Dukun. Persatuan Dukun Nusantara itu. Nah, itu mungkin Mas Eko bisa melihat bagaimana kajian saya di dua media online yaitu Detikcom dan Nusa Daily ya. Nah, kebetulan saya diwawancarai oleh dua wartawan itu, wartawan Detikcom dan Nusa Daily. Ya, saya bicara tentang bukan perdununya sebenarnya, tapi bagaimana perspektif ya itu mitos tentang santet itu ya bisa digunakan oleh siapa saja dan untuk apa saja. Jadi santet itu kan kayak apa ya? Ya kayak pedang lah dia. Bisa digunakan untuk kebaikan dan juga bisa digunakan untuk keburukan. Bisa digunakan siapa saja ya, orang yang jahat maupun orang yang baik kan ya. Sehingga saya bicara dari perspektif teori waktu itu ya. Jadi analisis politik, analisis budaya saya masukkan di situ termasuk juga bagaimana seharusnya ya. Saya juga sudah mulai bicara tentang kebijakan tadi ya. Seharusnya kita itu kan hijrah ya dari santet menuju internet. Nah, ini dari santet menuju internet. Banyuwangi sudah melakukan itu ya. Dan juga ini ada Majestic of Banyuwangi ya. Santet itu kan magic ya. Majestic of Banyuwangi ya. From East Java ya dari Banyuwangi. Jadi magisnya itu justru kita ubah ya. Dari santet sebagai magis, tapi magis menjadi magis wisata ya. Jadi orang menjadi wow datang ke Banyuwangi itu ada apa itu? Segitiga berlian itu ya di Banyuwangi. Jadi ada hutan, ada laut dan ada gunung. Ya hutan direpresentasikan dengan alas purwo, laut direpresentasikan dengan Laut Selatan, daerah Sukamade itu yang ada Teluk Birunya itu, gunung direpresentasikan dengan kawah ijen. Nah ini saya kebetulan juga akan terus melakukan penelitian di Banyuwangi, tapi sebagai pure tadi Mas ya, ilmuwan tadi yaitu menjelaskan. Jadi maksud saya penelitiannya kemarin sudah model pengembangannya, sekarang sudah sampai identifikasi tourism. Nah, identifikasi tourism. Jadi artinya saya ingin mengidentifikasi seluruh potensi-potensi wisata Banyuwangi ya. Kemudian yang sudah diaktualisasi apa saja dan nanti kita beri bobot. Kira-kira Banyuwangi itu akan membranding apa gitu ya. Maksud saya begitu. Jadi apakah di branding mungkin
Tour de Ijennya itu identik dengan Banyuwangi. Apa kita branding Gandrung Sewunya. Nanti akan kita beri bobot ya nanti, sehingga begitu memilih itu dasarnya adalah data hasil riset. Oh ini loh yang sekarang itu memang dari polling ya, sehingga masyarakat ternyata lebih lebih tertarik pada, jadi magistiknya itu di mana ya, magistiknya itu di mana. Nah, itu apakah itu, atau mungkin bisa-bisa ya kulinernya ya, Banyuwangi karena sekarang berkembang kuliner, kemudian fashion itu juga berkembang. Apakah festivalnya, sehingga nanti akan muncul Banyuwangi Festival yang menggeser GFC-nya Jember mungkin gitu ya. Jadi bisa juga kan begitu ya. Atau bahkan kemarin ada juga pemikiran, ini sudah saya masukkan slotnya ya, nanti akan saya identifikasi juga, yang orang Banyuwangi mungkin juga belum berpikir, apakah pada aspek protokol kesehatannya. Ya, ternyata Banyuwangi luar biasa ya, hotel-hotel itu pakai standar protokol kesehatan. Sehingga saya lihat ya kenapa meskipun masa pandemi kok hotel ini harganya justru naik. Karena ternyata setelah saya sedikit wawancara, itu karena di Banyuwangi itu pakai protokol kesehatan yang biayanya cukup mahal. Jadi harganya dinaikkan tapi dengan standar protokol yang terstandar, sehingga orang merasa safe ya ketika berwisata ke Banyuwangi. Bisa juga seperti Korea, Jepang loh ini ya. Banyuwangi nanti kalau memang yang dijadikan ikonnya adalah protokol kesehatan. Dan ini cocok juga dengan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Pak Sandiaga Uno itu ya. Ini sudah ada 10 titik yang dikembangkan karena ada permintaan dari Taipan Amerika dan Eropa ya. Orang-orang super kaya Amerika dan Eropa yang kalau ke Indonesia itu bawa jet pribadi ya. Ternyata sekarang dalam dalam era pandemi ini mereka sudah berpikir tidak lagi work from home atau work from office dia ya, tapi work from Indonesia. Jadi orang-orang Amerika dan Eropa yang kaya-kaya itu ingin kerja dari Indonesia. Nah, sekarang sudah MOU ya. Nah, ini mungkin dengan Pak Menteri ya, dan sudah menunjuk 10 titik. Itu nanti akan jadi destinasi wisata dan juga pusat perkantoran dia. Jadi dia itu ngantor di situ, kalau bisa akses internetnya harus internasional, ada rumah sakit internasional, sehingga sewaktu-waktu orang kaya itu sakit gitu ya, atau karyawannya sakit, mereka langsung bisa ada dokter-dokter internasional yang mengobati dia di situ. Nah ini, jadi ini adalah juga menjadi income yang luar biasa itu ya. Kalau orang kaya satu aja kan sudah sama dengan 100.000 turis biasa ya di sini. Nah, jadi ini gambarannya ya. Tapi itu juga akan terus bergulir tentunya, dan Banyuwangi saya pikir bisa berpartisipasi untuk mengembangkan pariwisatanya dengan mengambil satu peran itu. Ada satu titik saja yang mungkin daerah Sukamade ada satu tempat untuk itu, wah ini bisa bangun jalan tol jangan-jangan. Jadi ini ya gambarannya seperti itu mungkin. Ya. Oke, jadi ini adalah tentang fenomenanya ya, sehingga kita bisa mencari hal-hal yang sifatnya itu disequal tadi ya, disequal ya. Seperti ini ya, kalau kita lihat sekarang juga munculnya kecelakaan ini kan perilaku-perilaku kan disequal ini ya, pelanggaran kan ini sebenarnya. Nah ini adalah bentuk-bentuk disequal baru ini saya pikir. Ini kan belum terdeteksi ya. Ya saya tidak tahu, ini kebetulan ada Pak Polisi ini. Jadi mungkin perlu ada detektor itu ya, atau ada CCTV yang orang bermain HP sambil mengemudikan mobil, nah itu harus ditindak itu, karena itu kan berdampak pada orang lain juga kan itu. Jadi ini adalah budaya-budaya baru yang sebenarnya kriminal menurut saya. Jadi kalau ada teknologinya ya. Jadi saya kemarin itu kebetulan kami juga punya kursus bahasa Inggris ini Mas ya. Jadi di rumah ada kursus bahasa Inggris dan ada native dari Amerika.
yang kebetulan beliaunya sekarang tinggal di Bondowoso karena menikah dengan orang Bondowoso ya. Jadi dia dari Inggris ya. Jadi dari Kingdom itu. Kemudian dia bercerita, ini cerita saja ya, mungkin suatu saat kita juga akan menuju ke sana barangkali. Jadi ternyata di Inggris itu orang berlalu lintas itu harus punya 4 hal. Jadi yang pertama harus pakai helm standarnya ya. Yang kedua harus ada STNK-nya. Yang ketiga harus ada SIM-nya. Yang keempat harus ada asuransinya. Ya, jadi di kendaraannya itu mobil maupun sepeda motor itu sudah ada chipnya itu. Jadi mereka di jalan raya atau di lampu merah, yaitu sudah ada CCTV-nya. Ya. Jika keempat itu belum lengkap, maka besoknya akan ada tagihan ke rumahnya. Anda melanggar cara berkendara, mungkin Anda tidak punya asuransi ya itu. Kita kan belum menjangkau ke situ ya, asuransi belum. Nah, ini kok, kata dia, aduh Pak, stres Pak saya hidup di sana itu. Jadi yang paling enak di Indonesia katanya. Jadi ngelanggar-ngelanggar dikit nggak ketahuan atau memang nggak ada sistemnya, belum ada sistemnya. Loh, kalau di sana sudah seperti itu, saya tidak tahu ya, mungkin teknologinya mahal juga untuk itu ya. Jadi jangan-jangan kalau di Indonesia diterapkan antara pendapatannya dengan teknologinya, mahalan teknologinya itu. Tapi kalau di sana sudah seperti itu, sehingga ya orang berkendara itu betul-betul 4 aspek itu harus dilengkapi ya. Ya ini jadi ini gambarannya saja itu untuk menghindari kecelakaan sehingga memang ya akan jarang sekali terjadi kecelakaan karena semuanya sudah by remote ya, sudah ada banyak CCTV-nya. Bahkan di Singapura itu penduduknya 6 juta ya, itu CCTV-nya 30 juta. Jadi antara penduduk dengan CCTV banyak CCTV-nya. Jadi kemarin kami ke Singapura ya, kami makan di atas bis itu sudah ketahuan dan ketika turun sudah ditangkap oleh polisi sana. Anda kena denda 1,5 juta. Wah, gila ini. Jadi makan di atas kendaraan umum itu pelanggaran. Ya, menginjak rumput pelanggaran. Jadi terlalu banyak pelanggaran. Dan CCTV-nya, kok bisa tahu CCTV? Ternyata apa ya? Satu orang itu diinceng oleh 6 CCTV di sana. 5 sampai 6 CCTV. Wah, ini ngeri juga ini ya, Oke ini ya, termasuk ini era digital ini kan juga penyimpangan ya, sehingga masa anak berdekatan sampai tidak saling menyapa. Ini kan juga kajian sosiologi ini penyimpangan. Dalam teori Marx ini alienasi ya, mungkin dalam teori penyimpangan ya. Atau dalam teori psikologi ini asosial anak ya. Jadi dia dekat dengan temannya tapi tidak saling tegur sapa. Coba bandingkan dengan anak-anak tempo dulu ya. Ini ya, mungkin kecilnya Mas Eko masih yang di kanan ini yang bermain-main. Ya, betul, ya. Pak. Ya, itu ya. Oke, jadi kemudian ini juga semua orang asik dengan gadgetnya gitu ya. Ini juga bisa diteliti, ini masuk dalam salah satu penyimpangan sosial. Gitu ya. Oke ya. Oke, mungkin ini mungkin nanti sudah mulai masuk pada teori sosiologinya ya. Nah, saya katakan tadi ya, ini tokoh yang paling leluhurnya ini ya, yaitu Auguste Comte ya, di mana ahli sosiologi dari Prancis ya. Nah, ini yang saya katakan tadi Mas ya. Awal-awalnya masih positif filosofi. Jadi pendekatannya masih pendekatan positivistik. Ya, jadi bahkan Auguste Comte, Durkheim itu kan mengibaratkan kehidupan masyarakat itu ya seperti apa? Seperti tubuh kita. Ya, kalau satu anggota tubuh kita itu sakit, maka anggota yang lain juga merasakan sakitnya. Ini kan masyarakat tempo dulu ya. Kalau masyarakat sekarang di perkotaan, di perumahan ya tetangganya sakit, kadang-kadang enggak tahu kita. Padahal tetangganya meninggal juga enggak tahu ya. Nah ini jadi ternyata sudah enggak berlaku itu ya. Dengan sendirinya sekarang ini memang solidaritas kita itu kata Durkheim itu bergeser ya. Dari solidaritas apa itu mekanis menuju pada solidaritas organis. Nah, masyarakat modern itu begitu ya. Yang mekanis itu ya tadi
Jadi orang masih bertatap muka, tadi masih bermain bersama-sama, atau dalam istilah sosial itu live together. Ya, secara fisik itu live together. Jadi mereka memang bersama-sama dalam komunitas. Iya. Jadi ini adalah orang-orang tradisional. Yaitu itu namanya solidaritas mekanis. Ya, jadi kayak misalkan kita punya gawe, kemudian kita bantu di situ. Atau tetangga dirikan rumah, kita ikut-ikutan ngangkut-ngangkut genteng dan sebagainya. Itu namanya solidaritas mekanis. Tapi masyarakat sekarang kan bergeser ya dari solidaritas mekanis ke solidaritas organis. Nah, kalau dulu mungkin Mas Iko sudah keluarga belum? Siap, belum. Oh, belum ya. Tapi kan pernah juga mengunjungi temannya yang sudah nikah ya. Siap. Ya, oke. Jadi kalau zaman saya dulu namanya teman menikah itu nggak pantas kita ngasih duit atau amplop diberikan itu nggak pantas. Ya harus kado atau apa dulu kan begitu ya. Dan kita datang. Nah, ternyata sekarang dalam perkembangannya kan sudah organis ya. Kita datang, apalagi itu di undangan biasanya malah secara agak terus terang itu dibuat tulisan itu ya Pak. Ada kendinya, ada amplopnya, kemudian dikasih palang. Akan lebih bermanfaat jika Bapak Ibu Saudara apa kemarin memberi tanda kenangan tidak dalam bentuk barang. Nah itu kan nanti dikongkon gue duit kan itu ya. Nah, ini sudah organis ya. Jadi ini berkembang loh ini ya, perkembangannya luar biasa ya. Dan bahkan karena kami juga ya kebetulan saya ini juga mengelola sebuah asuransi Mas Eko. Jadi asuransi kerjasamanya dengan Bank Jatim sehingga yang kita kenal juga komunitasnya banyak, asuransinya seluruh Indonesia ya, termasuk kelompok asosiasi pengusaha asuransi kita juga kenal gitu ya. Artinya begini ya, ketika ada teman mungkin di Kalimantan ada yang menikahkan anaknya gitu ya. Ya kan sudah kelas-kelas saya kan sudah menikahkan anaknya gitu. Mereka mengundang. Tapi undangan itu datang, kemudian sambil diberi nomor rekening. Ya, gila kan itu. Oh, ngeri sekarang ya. Jadi sambil dikasih nomor rekening itu. Ini perkembangan yang menurut saya luar biasa. Jadi ini sudah saya alami sekitar 6 bulan ini ya, 1 tahun sampai 6 bulan yang lalu. Ini sudah mulai muncul seperti itu. Jadi sudah undangan sekaligus ada nomor rekeningnya. Berarti kan kita ya enggak perlu ke sana kan memang dia berharap kita enggak perlu datang gitu. Jadi kalau datang kan malah nanti harus nanggung hotelnya macam-macam kan gitu ya. Enggak perlu datang, cukup saya memberikan nomor rekening saja. Nah kita kan harus tahu diri juga kan itu ya. Sudah pernah Mas Eko dapat undangan yang ada nomor rekeningnya? Belum pernah. Belum ya. Nah, ini nanti sebentar lagi akan dapat seperti itu. Nah, ini jadi ini ternyata prediksi siapa tadi ya, Emil Durkheim tadi ya, itu terjadi sekarang ya. Jadi solidaritas masyarakat itu bergeser ya dari solidaritas yang mekanis menuju solidaritas yang organis. Jadi gotong royong itu dulu bentuknya ya kerja bareng-bareng ya. Tapi sekarang gotong royong ya iuran bareng-bareng kan begitu ya. Nah, ini konsep gotong royong sudah ke sana. Kalau kita di perumahan, yang jaga keamanan ini kan sudah bukan kita yang piket kan gitu ya, tapi sudah ada security-nya, ya kan? Ada apanya itu? Satpamnya ya itu ya. Satpam kita gaji bareng-bareng kita iuran. Itu kan sebenarnya wujud atau apa ya istilahnya metamorfosis ya. Jadi perubahan dari masyarakat yang solidaritas mekanis menuju pada masyarakat yang solidaritasnya organis. Nanti akan terus berkembang gitu ya, akan terus berkembang dan apa ya, yang dulu kita anggap tabu ya sekarang kita anggap normal saja gitu. Jadi memang ini masyarakat kita itu apa ya namanya dalam istilah antropologi tereduksi ya. Jadi nilai-nilai itu sudah tereduksi. Ya, jadi sudah dari apa? Dari idealisme sudah menjadi pragmatisme ya gitu ya. Jadi yang dulu ideal ya kita jaga betul norma-norma idealisme itu sekarang sudah menjadi pragmatisme. Nah, jadi saya juga tidak terlalu menyesal ya akhirnya. Jadi saya ini kebetulan kan juga
punya semacam pesantren kecil-kecilan gitu ya. Jadi ada kursus bahasa Inggris, saya bikin pesantren kecil-kecilan. Ya anak-anak ketika di situ kan juga kita openi lah gitu ya. Nah, oke lah. Tapi kan beda ya, generasi-generasi awal dulu ya, itu tetap silaturahim. Artinya meskipun say hello, Pak, bagaimana kabarnya? Pak, saya sekarang sudah selalu menginformasikan perkembangan-perkembangannya ya. Apalagi mau mengambil keputusan-keputusan strategis, misalkan mau pindah rumah atau sudah pindah alamat ya, itu selalu menginformasikan. Tapi sejak generasi 2015 kemarin nih ya, 2011 ya, 2011 sampai sekarang ini berubah. Begitu lulus hilang, tidak menginformasikan apapun. Wah, agak kurang ajar juga anak-anaknya. Tapi akhirnya setelah diberitahu oleh Pak Emil Durkheim tadi, saya baca bukunya, saya menjadi menerima. Oh, memang sedang bergeser. Jadi jadi mereka ini standar nilainya ternyata saya baca dalam bukunya Alvin Toffler itu ya, itu yang sangat futuristik itu. Ternyata memang standar moralnya anak-anak sekarang itu berbeda. Jadi mungkin nanti kalau kita ingin memahami anak-anak di sekolah itu ya, anak-anak milenial sekarang, kalau dulu standar etika itu kan sopan santun gitu ya. Sekarang standar etika itu ternyata bergeser pada yang penting tidak melanggar hukum. Nah, jadi kan wah, agak kurang ajar juga anak-anak sekarang. Jadi yang penting nggak melanggar hukum. Jadi seperti hubungan dengan dosen, katakanlah Pak Pean di mana? Jadi masa kita dipanggil Pean gitu? Loh, memangnya salah Pak? Gimana kamu itu? Nah, itu pertanyaannya ya begitu Mas. Apakah saya melanggar hukum ya? Ya enggak juga. Ya sudahlah kalau memang itu maumu gitu. Jadi kita sekarang cenderung mengalah ya karena memang anak-anak ini sudah apa ya? Jadi karakter baru. Kita kewalahan kalau kita mendidik mereka gitu. Jadi sudah jadi nilai baru yang penting nggak melanggar hukum. Ya saya ini diwakil di Kan3 ini kan bagian mahasiswa dan alumni. Ya, ketika di ruangan ada tamu, anak-anak mau masuk itu ya masuk saja, Pak, mau minta tanda tangan. Loh, kamu tahu apa enggak kalau di sini ada tamu? Ya tahu, tapi kan saya minta tanda tangan, Pak. Wah, kurang ajar juga ini. Jadi etikanya sudah enggak jalan. Dan ini mungkin tugas kita bersama lah ya, Mas, sebagai orang akademisi sekaligus dalam bidang agama ya, kepolisian terkait sebagai apa itu ya. Kalau di kepolisian itu apa? Di samping penegakan hukum, ketertiban masyarakat, pelindung ya. Ya, betul. Nah, pelindung masyarakat saya pikir juga penting itu ya, menanamkan nilai-nilai kepada siswa. Jadi seperti ketika kita sosialisasi narkoba dan sebagainya juga etika saya pikir penting ditanamkan. Ini kok semakin memprihatinkan. Dan ternyata ketika saya ke sekolah, guru-guru di sekolah kok tidak melakukan itu kenapa? Oh iya Pak, kalau nanti kami jewer anak saja kami sudah dilaporkan ke polisi. Waduh, susah juga. Padahal dasarnya di situ. Ya, ya. Ini juga, wah ini perlu saya kok tertarik ya untuk mendiskusikan ini menjadi kegiatan seminar atau apa itu sehingga kita ingin mencari benang merahnya lah. Sebenarnya itu kemunduran sosial sebenarnya kan Pak. Nah ya itu kan ya, jadi mereka wah sudah luar biasa ini kemundurannya, tapi mereka mencari pembenaran dan orang tuanya membela, ini susah juga. Oke Mas ya, kemudian ini menurut Komte itu ya, ini ada 3 hal ya, jadi ada masyarakat, individu dan interaksi serta struktur sosial. Ya. Tapi intinya nanti akan kita lihat bahwasanya yang dibicarakan dalam ilmu sosial itu sebenarnya hanya 3 hal ya. Jadi yang pertama adalah interaksi sosial ya. Yang kedua adalah struktur sosial ya. Dan yang ketiga adalah perubahan sosial. Nah, jadi nanti kalau kita sudah bicara teori-teori sosial ya, yang kita bicarakan 3 hal itu, yaitu interaksi sosial, kemudian struktur sosial, dan perubahan sosial. Jadi intinya kalau interaksi sosial itu kan umum ya, jadi sosiologi pasti bicara interaksi sosial.
Meskipun yang modern ini interaksi sosialnya sudah bisa interaksi sosial melalui media sosial kan itu ya. Jadi tidak harus interaksi sosial face to face tapi bisa melalui media sosial. Kemudian tadi ada disebut dengan struktur sosial. Ya ini menurut Comte ini yang positivistik tadi, pendekatan struktur. Jadi kita meyakini bahasanya dalam masyarakat itu perlu struktur. Seperti kita berbangsa ini kan struktur ya. Akhirnya ada lembaga negara, yaitu ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada desa sampai tingkat RT RW dan yang paling kecil rumah tangga. Itu kan struktur semua ya. Nah, itu memang struktur sosial itu menjadi kajian terus dan menurut Gideon tadi ya, istilahnya struktur sosial itu harus berubah ya. Jadi kata Gideon bukan struktur yang butuh kita atau bukan kita yang begini deh ya. Istilahnya kita ini yang butuh struktur, bukan struktur yang butuh kita. Jadi kalau struktur itu ternyata sudah tidak kita butuhkan, ya berarti struktur itu bisa kita modifikasi atau bahkan bisa kita tinggalkan kan gitu ya. Nah, jadi struktur ini juga akan berubah, maka dari itu kita juga akan bicara namanya perubahan sosial. Struktur kan berubah ya, jadi oke lah kalau dulu pembangunan itu kan strukturnya apa dulu, dari pusat ke bawah itu namanya apa itu Mas? Sebelum otonomi itu apa namanya? Lawannya otonomi apa dulu? Yang masih terpusat itu loh. Zamannya Pak Harto itu kan terpusat sehingga top down itu ya, top down. Jadi sentralisasi ya dengan dulu ya. Istilahnya sentralisasi itu kan dari pusat ke bawah. Itu namanya teori struktur ya. Kemudian sekarang ada yang disebut desentralisasi atau itu otonomi. Itu kan sudah mulai perubahan sosial sebenarnya. Jadi tiap-tiap kabupaten boleh mengkreasi. Nah, itu berarti sudah ada unsur interpretatif. Jadi sudah bukan lagi positivistik ya, tapi sudah interpretatif karena tiap-tiap daerah kebijakannya menjadi berbeda-beda. Nah, ini namanya interpretatif. Jadi dari sentralisasi menuju desentralisasi atau otonomi. Ini perubahan sosial. Jadi ternyata struktur juga bisa berubah. Ya. Jadi seperti struktur kementerian akhirnya berubah. Ya. Dulu ada Kementerian Pendidikan Tinggi, sekarang ada kemudian Kementerian Ristek Dikti, sekarang kembali lagi pada Kemendikbud. Ya, selesai. Akhirnya cuma ditangani oleh Dirjen. Itu kan berubah ya. Bisa berubah-ubah struktur, saya kira di mana saja juga mengalami perubahan. Jadi setelah positivistik bergeser, kita sudah mengakui gitu istilahnya ya. Sampai pada level negara pun juga mengakui bahwasanya betul kata Gideon tadi, struktur itu kita yang butuh struktur. Sehingga kalau memang sudah tidak kita butuhkan ya kita modifikasi atau kita tinggalkan, kita ganti dengan struktur yang baru ya. Oke ya. Ini ya. Oke, kemudian ini saya kira untuk sosiologi, ini nanti aja lah ini ya, biar kita tuntas dulu ya. Nah ini sosiologi ya. Oke, tadi sudah ada 3 penteori ya, kelanjutan dari siapa tadi Mas, ini janji saya yang terakhir ini ya. Setelah Auguste Comte, kemudian ini generasi penerusnya kan ada 3 ini ya. Jadi ada Karl Marx, ada Emil Durkheim, dan ada Max Weber. Nah, ini antara lain melahirkan teori-teori tadi. Kalau Karl Marx itu melahirkan teori kelas. Tadi Karl Marx itu pemikir utama ketika revolusi industri tadi. Sehingga ada 2 kelas tadi. Karl Marx mengkritik ya, mengkritik terjadinya revolusi industri itu atau kapitalisme pada waktu itu ya. Wah, kapitalisme kok seperti ini? Padahal bapaknya Karl Marx itu kapitalis di Inggris. Karena dikritik, bapaknya dikritik, akhirnya Karl Marx dengan bapaknya diusir bersama-sama dengan kapitalis ya. Diusir akhirnya Karl Marx pindah ke Jerman itu ya. Ceritanya seperti itu karena mengkritik praktek-praktek kapitalisme itu. Dan terus Karl Marx mengkritik dengan teori kelas atau teori perjuangan kelas ya, karena dalam masyarakat itu nggak bisa diterus-teruskan adanya 2 kelas tadi, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar.
kelas kapitalis dan kelas buruh. Ini tidak imbang ini ya. Buruh gajinya rendah, miskin, hidupnya sengsara, kapitalis dengan segala kemewahan. Wah, ini tidak boleh dibiarkan. Akhirnya diprotes terus ya. Jadi dengan mengajari para buruh yaitu kesadaran kelas. Membentuk koperasi dulu ya kan, ada koperasi Rockdale itu ya di Inggris dan sebagainya ya. Jadi ini adalah rintisan-rintisan Karl Marx. Kemudian Marx membentuk asosiasi buruh. Nah, sampai sekarang kan ada hari buruh, ya organisasi buruh, apa itu seperti di PBB juga diakui ya. Jadi organisasi buruh internasional ILO ya itu ya. Jadi diakui. Ini hasil dari perjuangan Marx sehingga buruh mendapatkan hak-haknya, hak cuti, hak dapat apa itu tunjangan anak, hak dapat tunjangan produksi ya macam-macam ya, termasuk hak buruh untuk apa itu memperoleh saham ya, ini juga sudah mulai dikenalkan. Ini kan Karl Marx, ini nanti akan kita bahas ya teori-teori Marx yang lainnya ya, artinya elaborasinya seperti apa ya. Kalau Durkheim itu lebih banyak tentang ikatan antara individu dan masyarakat tadi, seperti pergeseran solidaritas tadi ya, dari solidaritas mekanis menuju pada solidaritas organis. Tapi yang paling banyak terkenal ya, paling terkenal teori Durkheim yaitu teori tentang pembagian kerja atau division of labor. Nah, ini gini ceritanya. Jadi Durkheim itu kan berpikir waktu itu masyarakat ini supaya maju harus berubah. Ya, tadi yang Auguste Comte kan masih positivistik, masyarakat belum berubah. Ya. Tapi ketika zamannya Durkheim ini masyarakat harus berubah dari tradisional menuju pada masyarakat yang modern. Nah, Durkheim ini. Berarti kalau begitu, Durkheim mengusulkan masyarakat itu harus berubah dari diferensiasi menuju spesialisasi. Tradisional modern, diferensiasi menuju spesialisasi. Jadi gambarannya kalau masyarakat dulu itu satu orang menjalankan banyak peran. Misalkan bapak-bapak sebagai suami, sebagai petani, ke sawah, cari rumput, membetulkan genteng yang jatuh, mencari kayu, mendidik anak kan itu ya. Jadi satu orang menjalankan banyak peran. Atau kiai yang ngimami di musola, ngajari ngaji, ada orang sakit datang ke situ, orang mau nikah datang ke situ ya, orang meninggal datang ke situ. Nah, itu kan satu orang menjalankan banyak peran. Tapi oleh Durkheim digeser dari diferensiasi menuju spesialisasi. Sehingga sekarang ini kita rasakan ya, sudah spesialisasi. Jadi spesialisasi itu maksudnya ada yang profesi polisi, profesi guru, profesi dokter, profesi jaksa ya. Bahkan spesialisasinya sekarang ada profesi tadi, jasa keamanan, profesi laundry, macam-macam ya. Jadi bahkan di kota-kota sudah sekarang ada GoFood sehingga khusus kuliner. Nah, jadi ini menunjukkan masyarakat kita ini sudah semakin terspesialisasi. Berarti sudah ada yang namanya division of labor, nah, katanya Durkheim. Dan nanti semakin lama semakin terspesialisasi, itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu Max Weber itu tentang rasionalitas, terutama Weber itu tentang teori-teori modernisasi birokrasi, yang mana dalam birokrasi atau kekuasaan itu pesannya Durkheim jangan berdasarkan otokrasi atau seperti sistemnya kerajaan. Tapi hendaklah kata Weber, yaitu berdasarkan rasionalitas, berdasarkan merit system atau profesionalisme. Ya namanya presiden ya harus dari ketua partai, misalkan begitu ya. Harus modernisasi merit system, dan apabila birokrasi dilaksanakan secara modern, maka disitulah akan terjadi kemajuan-kemajuan yang ada dalam masyarakat ya. Saya kira 3 teori itu nanti akan kita kembangkan terkait dengan pembahasan masing-masing teori sosial, baik teori Marx, Emil Durkheim dan Max Weber ya. Saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini.
yaitu materi matrikulasi untuk teori-teori sosial. Ini lebih pada pengantar memahami sosiologi atau ilmu sosial, dan yang kedua konsep-konsep sosial dan juga teori-teori sosial, dan juga mulai kita kenalkan ada 4 tokoh tadi ya, yaitu Auguste Comte dengan pemahaman yang positivistik atau tradisi ilmiah di situ ya. Kemudian dilanjutkan yang sudah lebih modern, yaitu interpretatif, Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber. Nanti akan dilanjutkan pada penteori-penteori generasi berikutnya, bahkan sampai penteori pada generasi saat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Naim selaku Kaprodi S2 IPS. Matur nuwun Mas Eko. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan tetap sehat. Sama-sama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.